Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Faya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita karena limpahan rahmat dan karunia Allah yang tiada terkira. Maka pada siang yang berbahagia ini kita bisa menundukkan hati, jiwa, raga dan rasa untuk memenuhi panggilannya, mentaati perintahnya. Karena begitu banyak orang yang pada siang hari ini mendengar panggilan Allah melalui azan, tetapi tidak tergerak hati, jiwa dan raganya. Maka sebagai ungkapan rasa syukur kita, mari kita wujudkan dengan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan meniatkan setiap langkah hidup kita, dalam gerak langkah kita senantiasa di dalam rangka taat kepada Allah, mentaati apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Insya Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya seperti ini, kita bisa menyandarkan hidup kita ini untuk mendapatkan kesejahteraan, kebahagiaan, ketentraman di dunia sampai nanti di akhirat. Hadirin yang berbahagia, tepat sebulan yang lalu kita baru saja memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang ingin saya ungkapkan supaya bisa kita mengambil sebagian dari contoh yang beliau berikan kepada kita untuk bisa kita terapkan dalam berkehidupan kita. Di awal khutbah saya bacakan surat At-Taubah ayat yang ke-129 dan 128. Dua ayat ini para mufassir mengatakan ini dua ayat yang istimewa. Karena kita tahu bahwa ayat terakhir yang diturunkan oleh Allah yaitu ayat kelima dari surat Al-Maidah. Tetapi surat yang terakhir yang diturunkan Allah adalah surat At-Taubah. Yang kedua keistimewaannya, seluruh surat At-Taubah itu diturunkan di Madinah sehingga dinamakan surat Al-Madinah. Tetapi dua ayat terakhir ini diturunkan di Mekah sebagai ungkapan sanjungan Allah kepada Rasulullah karena telah menyampaikan seluruh risalahnya, sehingga risalahnya hampir sempurna. Sehingga ketika ayat ini turun, disusul kemudian ayat terakhir dalam surah Al-Maidah, ayat yang kelima tadi. Hadirin yang berbahagia, sanjungan Allah yang diberikan kepada Rasulullah sebagaimana pada ayat yang ke-128 yang bisa kita ambil teladannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepadamu seorang rasul dari golonganmu sendiri. Azizun alaihi ma anittum, yang dia sangat merasakan penderitaan umatnya itu. Harisun alaikum, dia sangat menginginkan umatnya itu mendapatkan kebahagiaan, kesenangan di dunia sampai di akhirat. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, dan terhadap orang-orang mukmin senantiasa berkasih sayang. 3 sifat ini yang akan kita ambil sebagai teladan yang mungkin bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, Rasulullah begitu merasakan setiap penderitaan akan umatnya, dirasakan dengan sangat. Kalau kita ambil alih dalam bahasa sekarang namanya peduli. Saat ini mungkin kepedulian kita itu mungkin sudah sangat berkurang. Kadang-kadang kepedulian itu menjadi suatu hal yang musiman. Lebih-lebih misalkan sekarang kita mau mengadakan pilkada, banyak orang yang pedulinya meningkat. Ada yang belusukan, ada yang mendengar keluhan. Tetapi apakah ini terjadi ketika pilkada mungkin sudah selesai? Atau sebentar lagi kita akan pelantikan presiden kita? Apakah betul kepedulian selama pemilu kemarin bisa diterapkan ketika nanti dia dilantik? Hadirin yang berbahagia, Rasulullah sebagai pemimpin umat begitu peduli sampai hal yang sekecil pun. Rasulullah sangat peduli terhadap penderitaan umatnya. Ketika Rasulullah itu mau memasak makanan yang enak, Rasulullah sampai tidak enak hatinya kalau bau makanan itu tercium oleh tetangganya. Maka dia sunahkan untuk menambah kuahnya sehingga kuahnya bisa dibagi. Begitu pedulinya Rasulullah. Kalau kita lihat sekarang, mungkin di kota-kota ada orang yang misalkan memelihara bebek. Apakah dia sempat peduli kepada tetangganya kalau bau bebek itu bisa mengganggu ketentraman tetangganya? Rasulullah memasak masakan yang enak pun tidak enak hatinya kalau baunya itu sampai mengganggu tetangganya, sehingga diperbanyak kuahnya, dibagi-bagikan. Tetapi kadang kita sampai tidak peduli, ada tetangga kita yang menderita, ada tetangga kita yang terganggu oleh bau mungkin badan kita. Hadirin yang berbahagia, kepedulian ini senantiasa mari kita tingkatkan. Lebih-lebih setiap kita adalah pemimpin. Sudahkah kita merasa penderitaan, kekurangan, setiap yang harus kita perbaiki dari apa yang kita pimpin? Kalau saya selaku pemimpin keluarga, apakah kita tahu bahwa anak-anak kita ini sudah betul-betul bisa dijamin ketentramannya, kesejahteraannya? Kalau saya sebagai kepala sekolah, apakah betul setiap kebijakan saya itu bisa menenteramkan? Kalau saya sebagai kepala negara, apakah undang-undang yang dibentuk itu betul-betul bisa mengayomi seluruh bangsa? Kita mungkin prihatin dengan undang-undang tenaga kerja yang selama ini menjadi protes terus. Hadirin yang berbahagia, ini sifat yang pertama. Rasulullah senantiasa merasakan penderitaan umatnya, sehingga dia begitu perhatian kepada umatnya. Yang kedua, Rasulullah senantiasa ingin umatnya itu mendapat kebahagiaan, tidak hanya di dunia, bahkan sampai di akhirat. Tidak pernah dia ada rasa benci kepada umatnya. Kadang-kadang seorang guru ketika menghadapi muridnya yang nakal sekali, ada keinginan, biar dia tidak usah naik kelas saja. Tidak pernah terjadi hal ini kepada Rasulullah. Bahkan ketika Rasulullah berdakwah di Taif, dakwahnya ditolak. Bahkan Rasulullah dilempari batu, dilempari kotoran. Rasulullah bisa menerima. Bahkan malaikat Jibril pun tidak bisa menerima dalam riwayat. Sehingga malaikat Jibril menawarkan,
Bagaimana ya Rasulullah kalau penduduk Taif ini aku timpakan dengan bukit Uhud? Tetapi apa yang terjadi dalam diri Rasulullah? Rasulullah justru dia memberi maaf dan mendoakan. Dia tidak ingin umatnya itu mendapat kecelakaan. Dia ingin umatnya mendapatkan kebahagiaan di dunia sampai di akhirat. Hadirin yang berbahagia, ini yang harus kita ambil, bahwa setiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau ada yang dipimpinnya itu tidak baik, tidak sejahtera, dan ini diturunkan kepada sahabat-sahabatnya, sehingga kita pernah mendengar seorang Khalifah Abu Bakar ketika malam-malam ia berjalan, ada sebuah rumah yang anaknya sedang menangis semua. Ketika ditengok ternyata seorang janda yang memiliki beberapa anak dan sedang menanak. Ternyata yang dinanak bukan nasi tetapi batu, supaya anaknya tidak menangis. Kemudian Abu Bakar sangat tergerak hatinya. Di lain hari ia memanggul berkantong gandum. Bahkan asistennya sampai mengatakan, biar aku saja yang mengangkat. Umar lalu mengatakan, tidak, ini tanggung jawabku. Kalau ini bisa terjadi dalam setiap diri kita, lebih-lebih pada pemimpin kita. Tidak ingin umat yang dipimpinnya itu menderita. Ia ingin umatnya selamat di dunia sampai di akhirat. Maka bisa kita bayangkan betapa negara kita bisa menjadi negara yang sangat baik. Dan itu kalau kita praktekkan dari keluarga kita yang kita pimpin, sekolah kita, lingkungan kita, ini kita bisa merembet sampai ke negara kita. Hadirin yang berbahagia, yang ketiga yang harus kita contoh, Rasulullah sangat berkasih sayang. Bahkan kasih sayang Rasulullah itu mengalahkan amarahnya, mengalahkan kebenciannya, sehingga berapa kali orang ingin membunuhnya. Salah satunya ada Datsur. Ketika pedang sudah terhunus, siapa yang akan menyelamatkanmu wahai Muhammad? Rasulullah mengatakan Allah. Ketika itu pedangnya terjatuh, tapi Rasulullah sama sekali tidak membalasnya. Dan justru dengan kasih sayang inilah maka risalah Rasulullah bisa tersebar, bisa tersampaikan sampai kita saat ini. Maka kalau kita bisa mengambil ketiga contoh ini, dimulai dari diri kita sendiri, keluarga kita, masyarakat kita, insya Allah kalau bisa sampai kepada para pemimpin kita, sedikit-sedikit kita bisa merubah kondisi negara kita. Insya Allah dengan rasa peduli yang sangat, rasa khawatir kepada penderitaan yang dipimpinnya, dan rasa kasih sayang, insya Allah akan membawa negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum